Kasus ini akan mempertaruhkan reputasi dari label dari Ustadz Solmed itu. Apakah dia memang layak menyandang label Ustadz atau hanya selebritis? Kejadian yang terjadi di Cisewu ini sebenarnya selalu saja viral. Dulu pernah terjadi yang namanya Maung Cisewu. Kemudian belum lama ini, sebelum terjadinya kasus Ustadz Solmed ini, sempat terjadi adanya satu kerajaan, ya, dan ramai itu viral, naik ke ranah hukum bahkan. Lalu kemarin di Cisewu kembali terjadi dan ini viral menasional, kaitannya dengan pembatalan yang menurut masyarakat katanya sepihak, bahwa Ustadz Solmed membatalkan acara di Cisewu. Nah, jika saya harus memberikan tanggapan, menyesalkan apa yang terjadi di Cisewu ini, seharusnya seorang Ustadz Solmed yang orangnya bijaksana, pintar, cerdas, itu sebaiknya ada permintaan maaf lah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Cisewu, bahwasanya saya tidak jadi datang ke Cisewu karena alasan A, B, C. Kendatipun waktu itu katanya dia sudah sampai ke wilayah Talegong, yang tinggal beberapa kilo lagi sampai di Cisewu. Nah, sebaiknya Pak Ustadz itu tidak hanya memberikan informasi bahwa kami di jalan, di video itu kan, di jalan itu nggak bisa lewat dan harus kembali lagi menurut petugas, diinformasikan dari petugas tak bisa lewat. Nah, sebaiknya seperti halnya video yang sebelumnya sudah disebarkan di masyarakat Cisewu bahwa insya Allah tanggal sekian Pak Ustadz mau datang ke Cisewu. Apa salahnya sih untuk menyampaikan hal itu, ya? Seorang ustadz yang lebih bijaksana untuk menyampaikan permohonan maaf kepada umat yang ada di wilayah Kecamatan Cisewu. Lalu kalau menanggapi panitia, saya menanggapi panitia mungkin ada yang perlu banyak disempurnakan. Kenapa terjadi seperti ini? Ya mungkin awalnya itu tidak kuat. Kalau dulunya ada MOU atau semacam perjanjian bahwa kita akan mengadakan kegiatan A, B, C, perjanjian yang kuat, mungkin akan bisa terlaksana dengan baik karena semuanya berpegang janji A, janji B, janji C. Mungkin ini perlu dievaluasi, jadi segala sesuatunya harus dipikirkan lebih matang dan harus lebih sesempurna, yang indah ya, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Harapan terakhir dari saya, tetap ini bisa islah nggak dengan kondisi seperti ini, ya? Ya, kalau menurut pendapat saya, kasus antara Ustadz Solmed dengan panitia pengajian di Cisewu itu sebenarnya test case ya buat Ustadz Solmed. Dalam artian gini, label Ustadz dalam pemikiran orang awam seperti saya gitu ya, itu label yang sangat istimewa. Ustadz itu diibaratkan sosok yang mewarisi sifat dan sikap para nabi dan rasul. Pastilah ketika ada masalah, dia akan sangat sabar, akan sangat bijak, akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan damai dan santun. Jadi ketika ada label Ustadz, maka mau tidak mau orang tersebut harus beda dengan orang-orang biasa yang tidak punya label Ustadz. Seandainya Ustadz Solmed punya masalah seperti ini, kemudian dia langsung melaporkan kepada polisi, ya sekali lagi kita akan melihat apakah label Ustadz yang dimiliki oleh Ustadz Solmed itu layak untuk disandang, atau mungkin Ustadz Solmed hanya seorang selebritis yang ketika misalnya ada masalah langsung saja tanpa mau repot-repot lapor ke pihak yang berwajib. Walaupun itu tidak salah, tapi sekali lagi ada label Ustadz di diri Ustadz Solmed. Kenapa tidak melakukan islah dengan cara yang santun? Karena orang luar gitu ya, yang non-muslim pasti melihat Islam itu bukan dari Quran, bukan dengan membaca hadis, tetapi dia akan melihat bagaimana Islam menyelesaikan sebuah masalah seperti kasus Ustadz Solmed seperti ini, ya dari tindakan Ustadz Solmed. Karena Ustadz Solmed dipersepsikan sebagai orang Islam. Oh, ternyata ajaran Islam di dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, sayang banget kan kalau misalnya ada persepsi yang kurang bagus dari saudara-saudara kita yang non-muslim. Jadi intinya kalau menurut pendapat saya, kasus ini akan mempertaruhkan reputasi dari label dari Ustadz Solmed itu. Apakah dia memang layak menyandang label Ustadz atau hanya selebritis?
Saya sebagai warga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merasa kecewa. Kekecewaan saya dipicu bukan dari gagalnya Saudara Solmed berceramah, tetapi bagaimana cara mereka menyelesaikan sebuah masalah. Padahal banyak cara yang diajarkan oleh Islam dalam hal menyelesaikan sebuah perkara. Justru ini sebaliknya. Semua pihak mencari pembenaran diri, membuat statement di berbagai media massa, media sosial dan sebagainya. Alangkah lebih baik hal ini atau permasalahan ini diselesaikan dengan cara yang lebih terhormat, lebih elegan sebagai seorang muslim. Bukan dengan cara saling menyerang, saling hujat untuk mencari pembenaran diri. Terlebih lagi, perkara ini justru malah digiring ke ranah hukum. Sekarang bisa menilai Ustadz Solmed itu ustadz atau artis gitu ya. Kalau dia artis wajar mempersoalkan sponsor dan sebagainya, tapi kan dia ustadz yang mestinya tegak lurus dengan ajaran-ajaran agama. Dan kepada panitia pengajian Cisewu, saya berpesan tetap upayakan menempuh jalan hukum sebisa mungkin gitu ya, untuk memperjuangkan hak-haknya, karena dalam pandangan saya panitia pengajian ini sebagai korban. Kalau seandainya bisa saling memaafkan lah, apa susahnya gitu lah. Karena ya saya harap bisa saling maksudnya gimana ya, introspeksi diri atau gimana lah. Yang penting kita ya seolah-olah saya menginginkan lah kita tabayun lah, saling bisa memaafkan gitu. Karena masih banyak program-program yang harus kita untuk ke depan yang kita harus diselesaikan di Desa Cisewu ini.